Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sampai sekarang ini. Dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Kimia Terapan, yaitu Ibu Melija Magister Pendidikan. Dan kemudian yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 1. Saya Lamtiur Simbolon sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Diana Sari Harahap sebagai pemateri kedua. Langsung saja, materi kami pada kali ini yaitu yang berjudul energi terbarukan. Masuk kita ke materi yang pertama yaitu pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi dari sumber alam yang secara alami terisi kembali dalam skala waktu manusia. Contohnya seperti surya, angin, air atau hidro, panas bumi, biomasa, dan energi laut. Berbeda dengan bahan bakar fosil, sumber ini tidak menipis dalam jangka pendek dan umumnya memiliki profil emisi CO2 yang jauh lebih rendah. Pilar strategi mitigasi perubahan iklim dan pemenuhan komitmen internasional ataupun Perjanjian Paris NDC. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, energi baru terbarukan didefinisikan sebagai sumber yang dapat diperbarui, tersedia terus-menerus. Dalam praktik pembangunan, teknologi terbarukan hampir tidak menghasilkan selama operasi, menjadikannya elemen kunci untuk menurunkan emisi nasional. Selanjutnya, jenis-jenis energi terbarukan terdapat 5. Yang pertama, energi surya ataupun PV dan CSP. Teknologi fotovoltaik mengubah cahaya matahari menjadi listrik. CSP memusatkan panas untuk menggerakkan turbin, dan efisiensi panel komersial dari 20-23% dan biaya turun 90% sejak tahun 2010. Potensi global besar energi matahari 1 jam setara konsumsi tahunan manusia. Yang kedua, energi angin. Energi angin adalah turbin konversi energi kinetik angin menjadi listrik. Onshore dan offshore. Offshore lebih konsisten, faktor kapasitas mencapai 50-60%. Kapasitas global wind 899 GW pada tahun 2022. Yang ketiga, energi air ataupun hidro. Menggunakan energi potensial air untuk menjalankan turbin paling banyak digunakan di global. Mikrohidro cocok untuk wilayah yang terpencil. Dan yang keempat, panas bumi ataupun yang disebut geothermal. Panas internal bumi dipakai untuk menghasilkan listrik dan panas. Potensi Indonesia sangat besar, sekitar mencapai 23.965 MW, namun pemanfaatan masih sekitar 2.357 MW, dan faktor kapasitas tinggi 90-95%. Dan yang terakhir yaitu biomasa dan bioenergi. Limbah organik dan produk pertanian diubah menjadi panas, listrik, biogas, ataupun biofuel. Di Indonesia, limbah kelapa sawit dan pertanian menjadi sumber potensial program B35, contoh pemanfaatan biodiesel. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Diana Sari Harahap. Kepada saudari Diana Sari Harahap dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Lamtiur Simbolon, di mana di sini judul kami energi terbarukan. Manfaat dan keunggulan energi terbarukan ada di mana di sini ada manfaat lingkungan, manfaat ketahanan dan akses, dan manfaat ekonomi. Yang pertama, manfaat lingkungan.
Di sini ada pengurangan emisi gas rumah kaca, signifikan emisi CO2 per kWh, surya 6 sampai 50 gram, angin 7 sampai 15 gram, hidro 4 sampai 30 gram, versus batu bara 820 sampai 1050 gram. Mengurangi polusi udara dan penyakit terkait. WHO menyatakan polusi bahan bakar fosil berkontribusi pada 4,2 juta kematian prematur per tahun. Selanjutnya ada manfaat ketahanan dan akses. Diversifikasi sumber domestik, mengurangi impor energi, memperkuat ketahanan nasional, dan memutar investasi di dalam negeri. Solusi off-grid atau PLTS komunal mikrohidro menyediakan listrik untuk komunitas terpencil, sampai meningkatkan pendidikan, layanan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Dan selanjutnya ada manfaat ekonomi. Ada surya turun drastis, rata-rata 0,049 USD per kWh pada tahun 2022. Angin onshore 0,033 USD per kWh. Sektor terbarukan memperkerjakan 12,7 juta orang global pada tahun 2023. Potensi penciptaan lapangan kerja di Indonesia hingga 1,4 juta pada 2030 sesuai estimasi Kementerian ESDM. Manfaat berlapis, lingkungan, ekonomi, sosial, dan strategis, hingga menjadikan transisi energi sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar biaya. Selanjutnya ada tantangan utama pengembangan, di mana di sini ada intermitensi dan penyimpanan. Sifat variabel surya dan angin memerlukan sistem penyimpanan atau baterai litium ion, pumped hidrogen storage. Baterai turun harga lebih besar 97% sejak 1991. Namun skala dan biaya masih menjadi soal untuk integrasi besar-besaran. Yang kedua, ada biaya investasi awal, CapEx proyek atau PLTS, PLTP, ladang angin. Besar solusi PPA, pembiayaan jangka panjang berbiaya rendah, green financing, dan insentif fiskal untuk menurunkan hambatan modal. Yang ketiga, infrastruktur, jaringan dan integrasi. Jaringan terpusat perlu transformasi ke smart grid. Fleksibilitas dan interkoneksi antar pulau, tantangan teknis dan finansial, terutama di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan, di mana di sini proses perizinan panjang, ketidakpastian kebijakan, dan tarif yang tidak memadai menghambat investasi. Peran PLN sebagai off-taker tunggal menuntut mekanisme finansial yang lebih kuat. Selanjutnya, energi terbarukan di Indonesia sampai potensi dan realisasinya, di mana di sini Indonesia kaya potensi iradiasi matahari 4,8 sampai 5,1 kWh per meter kuadrat per hari, atau potensi surya 207.898 MW, potensi angin 60.647 MW, geotermal
23.965 MW atau 312 lokasi, hidro 94,967 MW, bioenergi 57.800 MW, energi laut 17,989 MW. Total potensi lebih besar 7.000 GW versus kapasitas terpasang 87 GW saat ini. Ketimpangan besar antara potensi dan realisasi, di mana di sini ada contoh proyek, yaitu PLTS Terapung Cirata ada 192 MWP, sampai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2023 menghasilkan 245 GWh per tahun dan mengurangi 214.000 ton CO2 per tahun. Di mana di sini realitas pemanfaatan geothermal baru 2,357 MW dari potensi 23.965 MW. Total terbarukan terpasang 12.859 MW pada tahun di 2023 hingga menghasilkan 13,9% bauran energi listrik nasional atau lebih jauh dari target RUEN 23%. Selanjutnya ada kebijakan, target dan peluang pendanaan, di mana di sini kerangka kebijakan RUEN atau Perpres nomor 22 tahun 2017 menargetkan 23% bauran terbarukan pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. NDC Indonesia menargetkan pengurangan emisi 29% sendiri per 41% dengan dukungan pada tahun 2030. Rencana penutupan pembangkit batu bara pada tahun 2055 memerlukan peta jalan pembiayaan dan implementasi konkret. Selanjutnya ada pembiayaan hijau, Green Bonds, Green Climate Fund, JETP, dan skema PPA dan CPPA menjadi instrumen penting untuk mendanai proyek besar dan menurunkan hambatan modal. R&D dan lokal konten, di mana di sini peningkatan anggaran R&D, penguatan kemitraan akademi, industri dan lokal konten industri atau manufaktur panel per turbin, mempercepat transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dan edukasi. Edukasi dari pendidikan dasar hingga kampanye publik serta program upgrade untuk desa terpencil, mempercepat penerimaan sosial dan adopsi teknologi. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kami, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan utamanya, energi terbarukan adalah keniscayaan untuk mengatasi keterbatasan fosil dan perubahan iklim. Teknologi telah matang dan kompetitif. Indonesia memiliki potensi luar biasa, lebih besar 3.000 GW, namun pemanfaatan masih rendah. Transisi energi memberikan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial berlapis. Dengan kebijakan yang konsisten, pembiayaan yang terarah, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan pemerintah, swasta, akademi, dan masyarakat, sampai Indonesia dapat mempercepat transisi menuju sistem energi bersih, terjangkau, dan
berkelanjutan yang akan mewariskan bumi lebih baik bagi generasi mendatang. Cukup sekian materi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau tanggapan dan pertanyaan, berikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.